Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas B angkatan 2022, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Madura. Saya di sini ingin memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Imaniatul Fitriyah dengan tema teknik self management. Teknik self management adalah keterampilan dan strategi yang digunakan untuk mengelola perilaku, emosi, dan waktu seseorang untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Istilah manajemen diri mengacu pada kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri daripada mengandalkan otoritas eksternal atau orang lain. Teknik self management melibatkan penetapan tujuan, penentuan prioritas tugas, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tersebut. Teknik ini juga melibatkan pengembangan kesadaran diri, pengaturan diri, dan keterampilan motivasi diri untuk mengatasi hambatan, dan mempertahankan motivasi. Adapun maksud dan tujuan dari self management itu ada beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, peningkatan produktivitas. Maksudnya di sini untuk mencapai lebih banyak dalam waktu lebih singkat dengan memprioritaskan tugas, mengatur waktu secara efektif, dan meminimalkan gangguan. Yang kedua, peningkatan kinerja pekerjaan. Maksudnya itu untuk melakukan tugas secara efisien dan efektif, memenuhi tenggat waktu, dan memberikan hasil yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mengurangi stres. Nah, maksudnya untuk mengelola stres dan kecemasan dengan menetapkan tujuan yang realistis, memprioritaskan tugas, dan mengambil istirahat secara teratur. Yang terakhir, manajemen waktu yang ditingkatkan. Maksudnya, menggunakan waktu dengan bijak, menghindari penundaan, dan memanfaatkan waktu yang tersedia sebaik-baiknya. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, individu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, meningkatkan rasa kembali atas hidup mereka, dan mencapai tujuan pribadi dan profesional mereka. Adapun tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan psikologis.
konseling adalah untuk membantu individu memecahkan masalah, mengembangkan pemahaman diri, dan mencapai perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mungkin cuma itu sedikit penjelasan dari saya. Selebihnya tonton videonya. Bismillah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini mbaknya yang kemarin ya, yang janjian di WA. Iya, Kalau boleh tahu, dapat WA dari mana ya, Mbak? dari teman. Oh, direkomendasikan. Iya sih, sedikit. Selebihnya aku cari tahu sendiri. Berarti mbaknya dengan sukarela dong datang ke sini melakukan konseling. Iya, Sebelumnya perkenalan dulu ya, supaya sesi konseling kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kecanggungan di antara kita. Eh, Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia. Di sini saya akan menjadi konselor mbaknya. Nah, selanjutnya mbaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. oke. Perkenalkan, nama saya Ella Nurlaili. Alamat Samiran Prokop, Makassar. Asal sekolah SMA Hidayat Najah. Oke, sebelumnya mbak pernah melakukan konseling dengan yang lain? Belum sih, baru pertama kali ini. Oh, kebetulan pertama kalinya dengan saya ya. Iya, Berarti mbaknya belum tahu dong konseling itu apa. belum. Ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling di sini yaitu proses pemberian bantuan melalui diskusi tatap muka untuk seseorang yang mengalami masalah tertentu. Nah, tujuannya di sini membantu individu mengembangkan diri secara optimal, meningkatkan kemampuan diri sendiri, dan mencapai kesehatan mental dan psikologis. Selanjutnya, apa keluhan Mbak sehingga ingin melakukan konseling kali ini? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Nah, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya Bu, saya pikir juga seperti itu. Bisakah Mbak jelaskan? Iya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Mbaknya. Nah, di sini Mbak bisa bercerita tentang semua yang Mbak rasakan selama ini, karena semuanya akan dijaga.
sesi konseling di sini ada asas kerahasiaan, di mana semua yang Mbak ceritakan akan kita rahasiakan. Maksudnya di sini tidak akan dibeberkan ke orang lain. Nah, sehingga bisa dengan leluasa Mbaknya bercerita dan berkeluh kesah kepada saya seperti itu. Lalu bagaimana? Begini Bu, saya merasakan tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Bisakah Mbak contohkan contohkan ketika Mbak berbicara di depan kelas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ella Nurlaini, asal sekolah SMA Hidayatun Najah, alamat Samiran, Propo, Pamekasan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, apa yang Mbak rasakan ketika Mbak merasa tidak percaya diri dan di kelas? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung. Harus berkata apa? Rasanya tiba-tiba bibir saya terasa gugup. Apakah dengan cara demikian Mbak merasa senang dan nyaman di kelas? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri. Mungkin Mbak berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna ya, tanpa adanya masalah. Apakah demikian? Bisa, Bu. Nah, kalau begitu, apakah masalah tentang bagaimana Mbak bisa presentasi dengan dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup lagi? Saya hanya bisa diam saja, Bu. Dan daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Ya, bagus sekali. Mbak sudah memahami masalah yang Mbak alami, yaitu bagaimana Mbak bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Iya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Walaupun itu tidak mungkin, mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Bagus sekali keinginan Mbak. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Mbak sudah punya cara untuk
mengatasi masalah yang Mbak hadapi dengan masalah tidak percaya diri saat presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dari guru? Iya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Apa yang membuat Mbak merasa bingung? Bisa dijelaskan, nanti Mbak tulis di kertas ya keluhannya. Iya Bu. Jelaskan dulu. Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Oh, seperti itu. Mungkin Mbaknya bisa menulis di kertas di sini ya. Mbak sudah menulis. Nah, Ibu bacakan dulu ya permasalahannya. Yang pertama, tidak percaya diri ketika presentasi. Yang kedua, gugup dan bingung ketika presentasi. Nah, yang terakhir, merasa takut tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, dari permasalahan ini, apakah Mbak sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu mengapa Mbak bisa berpikir negatif seperti ini? Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaannya dari guru. Baiklah, apa kira-kira rencana Mbak sementara sebagai pegangan untuk tindak selanjutnya? Bisa Mbak tulis di kertas ini lagi ya. Silahkan Mbak.
bacakan ya keinginannya Mbak untuk bisa lebih percaya diri lagi. Nah, yang pertama itu Mbak ingin bisa tampil lebih percaya diri. Yang kedua, berusaha menjawab pertanyaan dari guru. Yang ketiga, merasa rileks ketika mau presentasi. Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Dan yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Mbak sudah tahu apa yang akan harus Mbak lakukan sebelum pembicaraan ini. Sebelum pembicaraan ini itu bagaimana perasaan Mbak setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan yang Mbak tangkap dari konseling kali ini? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Baik, setelah melakukan sesi konseling sekitar 30 menitan, jadi kesimpulannya di sini yaitu yang pertama, Mbak akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dipresentasikannya. Nah, yang kedua, jika Mbak akan berpenampilan rapi sehingga Mbak akan merasa lebih percaya diri. Yang terakhir, Mbak akan berdoa dulu sebelum melakukan presentasi. Apakah Mbak yakin akan melakukan itu? Iya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin Mbak sampaikan? Tidak, Bu, saya kira cukup. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama? Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesimpulan atas sesi konseling kali ini dan kesempatan Mbak datang ke sini. Sama-sama. Ya, mari Mbak. Ya, awas ada apa?
Gimana setelah melihat video teknik self management tadi, apakah itu berpengaruh dan juga bermanfaat bagi kalian? Saya harap itu semua juga bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Thank you for watching. Let's go right on the wicked player and Roblox as you can see, look at all the robots. Let's go!